Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Rostiana Ningsi, NPM 197510113. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis Program Studi D3 Agribisnis. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah Tata Niaga Pertanian tentang penjelasan praktikum minggu ke-12 dan minggu ke-13. Berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan, yaitu perilaku pasar pada komoditas gambas di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, dengan 5 responden yaitu Bapak Doyo, Bapak Sutimin, Ibu Sisor, Bapak Abdul, dan Ibu Rum. Pada responden 1, penentuan harga dilakukan dengan 3 jenis, yaitu petani dengan pedagang pengumpul dengan pedagang besar, dan pedagang besar dengan pedagang pengecer. 1. Petani dengan pedagang pengumpul. Penentuan harga dilakukan tawar-menawar dengan jumlah 12. Sedangkan penentuan harga ditentukan pedagang pengumpul dengan jumlah 8. 2. Pedagang pengumpul dengan pedagang besar. Penentuan harga secara tawar-menawar dengan jumlah 4. Sedangkan ditentukan pedagang besar dengan jumlah 6. 3. Pedagang besar dengan pedagang pengecer. Penentuan harga secara tawar-menawar dengan jumlah 5. Sedangkan ditentukan pedagang pengecer dengan jumlah 0. Untuk mencari persentase nomor 1, yaitu dengan cara 12 dibagi 12 ditambah 8 dikali 100%. Sehingga menghasilkan 60%. Untuk mencari penentuan harga ditentukan pedagang pengumpul yaitu 8 dibagi 12 ditambah 8 dikali 100%. Sehingga persentasenya yaitu 40%. Begitu juga untuk mencari persentase pada penentuan harga pedagang pengumpul dengan pedagang besar dan pedagang besar dengan pedagang pengecer. Responden 2 yaitu Bapak Sutimin. Penentuan harga dilakukan dengan 3 jenis, yaitu petani dengan pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer, dan pedagang pengecer dengan warung makan. Pada nomor 1, petani dengan pedagang pengumpul, penentuan harga secara tawar-menawar dengan jumlah 14. Sedangkan ditentukan pedagang pengumpul dengan jumlah 6. 2. Pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer. Penentuan harga secara tawar-menawar dengan jumlah 4. Sedangkan ditentukan pedagang pengecer dengan jumlah 6. 3. Pedagang pengecer dengan warung makan. Penentuan harga secara tawar-menawar dengan jumlah 6. Sedangkan ditentukan warung makan dengan jumlah 2. Sehingga untuk mencari persentase nomor 1, yaitu petani dengan pedagang pengumpul dengan penentuan harga secara tawar-menawar yaitu 14 dibagi 14 ditambah 6 dikali 100%, sehingga persentasenya yaitu 70%. Sedangkan untuk mencari persentase ditentukan pedagang pengumpul yaitu 6 dibagi 14 ditambah 6 dikali 100%, sehingga persentasenya yaitu 30%. Begitu juga untuk mencari persentase pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer dan pedagang pengecer dengan warung makan. Responden 3, Ibu Sisor. Penentuan harga dilakukan secara 2 jenis, yaitu petani dengan pedagang pengumpul dan pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer. 1. Petani dengan pedagang pengumpul. Penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dengan jumlah 15, sedangkan penentuan harga ditentukan pedagang pengumpul dengan jumlah 10. 2. Pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer. Penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dengan jumlah 9, sedangkan ditentukan pedagang pengecer dengan jumlah 6. Untuk mencari persentase pada nomor 1, yaitu petani dengan pedagang pengumpul yang penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar, yaitu
15 dibagi 15 ditambah 10 dikali 100%, sehingga hasil presentasenya yaitu 60%. Sedangkan untuk mencari penentuan harga apabila ditentukan pedagang pengumpul yaitu 10 dibagi 15 ditambah 10 dikali 100%, sehingga presentasenya yaitu 40%. Begitu juga untuk mencari presentase pada pedagang pengumpul dengan pedagang pengecer. Responden 4, Bapak Abdul. Penentuan harga dilakukan secara 3 jenis, yaitu petani dengan pedagang pengumpul dengan pedagang besar, dan pedagang besar dengan pedagang pengecer. 1. Petani dengan pedagang pengumpul. Penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dengan jumlah 13, sedangkan ditentukan pedagang pengumpul dengan jumlah 7. 2. Pedagang pengumpul dengan pedagang besar. Penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dengan jumlah 6, sedangkan ditentukan pedagang besar dengan jumlah 4. 3. Pedagang besar dengan pedagang pengecer. Penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dengan jumlah 2, sedangkan penentuan harga ditentukan pedagang pengecer dengan jumlah 0. Untuk mencari presentase pada petani dengan pedagang pengumpul, yang penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar yaitu 13 dibagi 13 ditambah 7 dikali 100%, sehingga presentasenya yaitu 65%. Sedangkan apabila ditentukan pedagang pengumpul yaitu 7 dibagi 13 ditambah 7 dikali 100%, sehingga presentasenya yaitu 35%. Begitu juga untuk mencari presentase pada pedagang pengumpul dengan pedagang besar dan pedagang besar dengan pedagang pengecer. 5. Ibu Rum. Penentuan harga dilakukan secara 3 jenis, yaitu petani dengan pedagang pengumpul dengan pedagang besar, dan pedagang besar dengan pedagang pengecer. 1. Petani dengan pedagang pengumpul. Penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dengan jumlah 12, sedangkan ditentukan pedagang pengumpul dengan jumlah 13. 2. Pedagang pengumpul dengan pedagang besar. Penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dengan jumlah 8, sedangkan ditentukan pedagang besar dengan jumlah 12. 3. Pedagang besar dengan pedagang pengecer. Penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar dengan jumlah 8, sedangkan ditentukan pedagang pengecer dengan jumlah 0. Untuk mencari presentase pada nomor 1 yaitu petani dengan pedagang pengumpul, yang penentuan harga dilakukan secara tawar-menawar yaitu 12 dibagi 12 ditambah 13 dikali 100%, sehingga menghasilkan 48%. Sedangkan untuk mencari presentase ditentukan pedagang pengumpul yaitu 13 dibagi 12 ditambah 13 dikali 100%, sehingga presentasenya yaitu 52%. Begitu juga untuk mencari presentase pada pedagang pengumpul dengan pedagang besar dan pedagang besar dengan pedagang pengecer. Berdasarkan hasil survei, 5 responden petani gambas di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Pada responden 1, kita dapat melihat bersama yaitu tabelnya. Untuk harga jual petani yaitu Rp3.000 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pemetikan Rp50 per kilogram, dan pengemasan Rp45 per kilogram. Sedangkan harga jual pedagang pengumpul yaitu Rp3.400.000 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pengemasan Rp45 per kilogram, penyusutan Rp80 per kilogram, dan bongkar muat Rp60 per kilogram. Sehingga untuk menghitung margin tata niaga pada pedagang pengumpul yaitu harga jual pedagang pengumpul dikurang dengan harga jual petani, yaitu Rp3.400 dikurang Rp3.000, sehingga menghasilkan margin tata niaga 400. Sedangkan untuk menghitung profit marginnya yaitu margin tata niaga dikurang dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengumpul, yaitu 400 dikurang 45 ditambah 80 ditambah 60, sehingga 400 dikurang
185, sehingga profit marginnya yaitu 215. Harga jual pedagang besar yaitu Rp4.000 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pengemasan Rp45 per kilogram, penyusutan Rp60 per kilogram, bongkar muat Rp60 per kilogram, dan transportasi Rp120 per kilogram. Untuk menghitung margin tata niaga yaitu 4.000 dikurang 3.400 sehingga hasilnya 600. Sedangkan profit margin yaitu 600 dikurang dengan jumlah biaya yaitu 600 dikurang 285 sehingga profit marginnya 315. Sedangkan harga jual pedagang pengecer yaitu Rp5.000 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pengemasan Rp45 per kilogram, penyusutan Rp30 per kilogram, bongkar muat Rp60 per kilogram, dan transportasi Rp40 per kilogram. Untuk mencari margin tata niaganya yaitu 5.000 dikurang 4.000 sehingga margin tata niaga diperoleh Rp1.000. Sedangkan profit margin diperoleh dari margin tata niaga dikurangin dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar yaitu 1.000 dikurang dengan 175 sehingga profit marginnya Rp825 per kilogram. Untuk mencari share pada harga jual petani yaitu harga di tingkat petani dibagi dengan harga di tingkat retail dikali dengan 100%, sehingga 3.000 dibagi 5.000 dikali dengan 100%, sehingga share yang dihasilkan pada harga jual petani yaitu 60%. Sedangkan untuk mencari share pada biaya yang telah dikeluarkan petani yaitu biaya pemetikan 50 dibagi 5.000 dikali dengan 100%, sehingga share-nya diperoleh 1%. Begitu juga untuk mencari share pada biaya pengemasan harga jual petani. Untuk mencari harga jual pedagang pengumpul dengan cara 3.400 dibagi dengan 5.000 dikali 100%, sehingga share-nya yaitu 68%. Untuk mencari share pada biaya yang dikeluarkan oleh pedagang pengumpul yaitu biaya pengemasan dengan cara 45 dibagi 5.000 dikali dengan 100%, sehingga share diperoleh 0,9%. Begitu juga untuk mencari biaya penyusutan dan bongkar muat. Sedangkan untuk mencari share margin tata niaga dapat dihitung dengan cara 400 dibagi 5.000 dikali 100%, sehingga share diperoleh 8%. Sedangkan untuk mencari share pada profit margin yaitu 215 dibagi 5.000 dikali 100%. Dan share diperoleh 4,3%. Begitu juga untuk mencari share pada harga jual pedagang besar dan harga jual pedagang pengecer, maupun biaya yang dikeluarkan oleh pedagang besar dan pedagang pengecer, dan margin tata niaga pedagang besar dan pedagang pengecer, serta profit margin dari pedagang besar dan pedagang pengecer. Responden 2 Bapak Sutimin, dapat kita lihat bersama pada tabel bahwa harga jual petani gambas yaitu Rp3.500 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan biaya pemetikan Rp56 per kilogram dan pengemasan Rp50 per kilogram. Sedangkan harga jual pedagang pengumpul yaitu Rp4.200 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pengemasan Rp50 per kilogram, penyusutan Rp85 per kilogram, bongkar muat Rp70 per kilogram, sehingga margin tata niaga diperoleh Rp700 per kilogram, dan profitnya juga diperoleh Rp495 per kilogram.
pada harga jual pedagang pengecer yaitu Rp5.000 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pengemasan Rp50 per kilogram, penyusutan Rp60 per kilogram, bongkar muat Rp70 per kilogram, dan transportasi Rp130 per kilogram. Dan margin yang tata niaga yang dikeluarkan yaitu Rp800 per kilogram, serta profit marginnya Rp490 per kilogram. Sedangkan harga jual warung makan yaitu Rp5.500 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu pemasakan Rp80 per kilogram, pengemasan Rp50 per kilogram, dan penyusutan Rp60 per kilogram. Margin tata niaga yang diperoleh Rp500 per kilogram, serta profit margin Rp310 per kilogram. Untuk mencari share responden 2 sama saja dalam mencari share pada responden 1. Misalnya untuk mencari share harga jual petani, yaitu 3.500 dibagi dengan 5.500 dikali 100%, sehingga share-nya diperoleh 63,64%. Begitu pula untuk mencari share pada uraian-uraian yang telah tercantum pada tabel. Responden 3, Ibu Sisur. Dapat kita lihat bersama pada tabel bahwa harga jual petani yaitu Rp3.200 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pemetikan Rp54 per kilogram dan biaya pengemasan Rp48 per kilogram. Harga jual pedagang pengumpul yaitu Rp3.800 per kilogram, dengan biayanya biaya pengemasan Rp48 per kilogram, penyusutan Rp75 per kilogram, bongkar muat Rp58 per kilogram. Sehingga margin tata niaga diperoleh 3.800 dikurang 3.200 yaitu 600, dan profit margin diperoleh 600 dikurang dengan jumlah biaya yaitu 181, sehingga diperoleh marfit 419. Harga jual pedagang pengecer yaitu Rp5.000 per kilogram, dengan biaya pengemasan Rp48 per kilogram, penyusutan Rp70 per kilogram, bongkar muat Rp58 per kilogram, dan transportasi Rp50 per kilogram. Sehingga margin tata niaga diperoleh Rp1.200 per kilogram, dan profit margin diperoleh Rp974 per kilogram. Untuk mencari share pada responden 3 sama saja dalam mencari share dalam responden 1 dan 2. Responden 4, Bapak Abdul. Dapat kita lihat bersama pada tabel bahwa harga jual petani yaitu Rp3.000 per kilogram, dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pemetikan Rp48 per kilogram dan biaya pengemasan Rp46 per kilogram. Harga jual pedagang pengumpul yaitu Rp3.500 per kilogram, dan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pengemasan Rp46 per kilogram, penyusutan Rp80 per kilogram, dan bongkar muat Rp68 per kilogram. Margin tata niaga diperoleh Rp500 per kilogram, dan profit margin diperoleh Rp306 per kilogram. Harga jual pedagang besar yaitu Rp4.300 per kilogram, dengan biayanya yaitu biaya pengemasan Rp46 per kilogram, penyusutan Rp73 per kilogram, bongkar muat Rp80.000 per kilogram, dan transportasi Rp110 per kilogram. Dengan margin tata niaga diperoleh Rp800 per kilogram, dan profit margin Rp491 per kilogram. Harga jual pedagang pengecer yaitu Rp5.700 per kilogram, dengan biaya pengemasan yaitu Rp46 per kilogram, penyusutan Rp68 per kilogram, bongkar muat Rp80 per kilogram, dan transportasi Rp84 per kilogram. Dan margin tata niaga diperoleh Rp1.400 per kilogram, profit margin diperoleh Rp1.122 per kilogram. Untuk menghitung share pada responden 4, sama saja dalam menghitung share pada responden 1, 2, dan 3. Dan 5, Ibu Rum. Dapat kita lihat bersama pada tabel
bahwa harga jual petani yaitu Rp3.400 per kilogram. Dengan biaya yang dikeluarkan yaitu biaya pemetikan Rp54 per kilogram, pengemasan Rp49 per kilogram. Harga jual pedagang pengumpul yaitu Rp3.700 per kilogram. Dengan biayanya yaitu pengemasan Rp49 per kilogram, penyusutan Rp85 per kilogram, dan bongkar muat Rp68 per kilogram, sehingga margin tata niaga diperoleh Rp300 per kilogram, dan profit margin Rp98 per kilogram. Harga jual pedagang besar yaitu Rp4.400 per kilogram, dengan biaya pengemasan Rp49 per kilogram, penyusutan Rp65 per kilogram, bongkar muat Rp68 per kilogram, transportasi Rp130 per kilogram, sehingga margin tata niaga yaitu Rp700 per kilogram, dan profit margin Rp388 per kilogram. Harga jual pedagang pengecer yaitu Rp5.300 per kilogram, dengan biaya pengemasan Rp49 per kilogram, penyusutan Rp40 per kilogram, bongkar muat Rp68 per kilogram, transportasi Rp60 per kilogram, sehingga margin tata niaga Rp900 per kilogram, dan profit margin Rp683 per kilogram. Untuk menghitung SAR responden 5 sama saja dalam menghitung SAR pada responden 1, 2, 3, dan 4. Konsep SCP Komoditas Gambas di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. 1. Struktur pasar. Struktur pasar terdiri dari jumlah lembaga pemasaran, diferensiasi produk, dan kondisi keluar masuk pasar. A. Jumlah lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran Gambas di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur melibatkan beberapa lembaga, yaitu pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Berdasarkan hasil survei, terdapat 3 orang pedagang pengumpul, 4 orang pedagang besar, dan 10 orang pedagang pengecer di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur. Jika dilihat dari jumlah pembeli dan penjual yang terlibat dalam pemasaran Gambas di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, maka struktur pemasaran yang terjadi yaitu struktur pasar oligopsoni, di mana terdapat beberapa pembeli dan jumlah penjual yang banyak. Pada struktur pasar oligopsoni, pembeli bertindak sebagai penentu harga atau price setter, sedangkan penjual bertindak sebagai penerima harga atau price taker. B. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk mengacu pada berbagai jenis produk yaitu gambas yang dihasilkan oleh petani. Gambas yang dihasilkan di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur oleh petani semuanya dalam wujud yang sama, yaitu gambas yang tidak mengalami beberapa proses perubahan bentuk wujud. Gambas yang telah dipanen dikumpulkan ke pinggir lahan. Selanjutnya, pedagang pengumpul akan datang untuk membeli gambas dengan membawa alat timbangan dan karung. C. Kondisi keluar masuk pasar. Berdasarkan hasil survei, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer bebas keluar masuk suatu daerah untuk mencari gambas yang akan dibeli. Tidak ada pembagian wilayah yang jelas antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Persaingan yang terjadi antara pedagang di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur adalah harga yang ditawarkannya. 2. Perilaku pasar. Perilaku pasar pada komoditas gambas di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur dilakukan dalam hubungan kompetitif atau negosiasi untuk mencapai tujuan pemasaran, seperti negosiasi terhadap harga gambas antara penjual dengan pembeli. Setelah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, maka akan terjadi transaksi terkait dengan berapa uang yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual gambas.
3. Kinerja pasar. Kinerja pasar merupakan keragaan pasar dari hasil struktur pasar dan perilaku pasar. Berdasarkan hasil survei komoditas gambas di Desa Labuan Ratu, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, kinerja pasar dilihat dari produk yaitu gambas, harga, dan biaya pada pasar yang memasarkan gambas tersebut, seperti biaya produksi gambas, biaya penjualan gambas, dan volume penjualan gambas. Berdasarkan hasil survei, biaya produksi gambas meliputi biaya variabel dan biaya tetap. Rata-rata biaya variabel yang dikeluarkan petani untuk memproduksi gambas sebesar 5 juta rupiah, sedangkan biaya tetapnya yaitu 2 juta rupiah, sehingga biaya produksinya 7 juta rupiah. Sedangkan jenis biaya yang termasuk ke dalam biaya penjualan gambas seperti biaya transportasi, biaya pengemasan, biaya bongkar muat, dan biaya penyusutan. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.